hanya Engkau yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berfirmanlah kepada setiap kami, ya Aba, ya Bapa, Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, sehingga dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, setiap kami boleh mengerti maknanya. Dalam nama Yesus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Senang sekali hari ini Kamis 9 Mei 2024. Kita masih hidup dan kita masih tetap antusias di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kembali dari kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yuk bersama saya ucapkan kata memberkati. 2, 3. Memberkati. Siapa yang memberkati? Yang memberkati adalah Tuhan Yesus. Yang diberkati siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Kita-kita ini murid Kristus, pengikut Kristus, umatnya Tuhan Yesus, dan kita adalah anak Tuhan. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya, di sini disebut lagi kata memberkati. Kenapa saya perlu tekankan? Karena nanti kita bahas tentang memberkati. Ya. Kemudian ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersama saya ucapkan sangat bersukacita. 23, sangat bersukacita. 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Ya, kita akan bicara 3 hal ini. Kisah Rasul pasal pertama ayat 10 sampai dengan 11. Kisah Rasul pasal pertama ayat 10 sampai 11 ini juga ditulis oleh Dr. Lukas. Kitab Lukas ditulis oleh Dr. Lukas. Kisah para Rasul juga ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Dr. Lukas. Kisah Rasul pasal pertama ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman atau ada family atau kerabat dekat kemudian datang ke kota New York atau dimanapun kita berada, kita tinggal, kemudian kerabat itu datang bermain di kota kita, bahkan kalau mendapatkan kesempatan tinggal juga di rumah kita, maka setelah bersekutu atau fellowship beberapa waktu, maka tentu ada yang namanya perpisahan. Ada pertemuan, ada juga yang namanya perpisahan. Ya. Nah, biasanya, tapi tidak 100%, waktu perpisahan itu tentu akan menyebabkan perasaan gini, aduh kok udah selesai ya fellowship-nya ya. Ada perasaan sedih. Saya masih ingat waktu masih anak-anak ketika paman saya atau adik daripada mama saya datang dari luar kota, kemudian tinggal di rumah saya untuk beberapa hari, maka ketika paman saya pulang ke kotanya, saya nangis Bapak Ibu sekalian, ya kan? Aduh, kenapa nih paman kok baru 1-2 minggu di rumah kok sekarang udah pulang ke kotanya, ya. Dan apa yang terjadi tuh? Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, kita tahu selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun. Yesus dalam pelayanan, dia berkumpul bersama jemaat Tuhan, bersama dengan murid-murid Tuhan. Dan kemudian Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya karena Yesus terangkat ke sorga. Tapi kita lihat tadi, semuanya sangat bersukacita. Ya, kalau kita berpisah dengan orang yang jahat, kita bilang ini syukurin, kapok loh, ya kan? Tapi coba, Yesus berbuat baik, mengadakan banyak mujizat, mengajarkan hal-hal yang mulia, dan melayani umat Tuhan sedemikian rupa, mereka harus berpisah. Tetapi mereka bersukacita. Pertanyaannya, mengapa mereka bersukacita, bahkan dikatakan sangat bersukacita? Alasan yang pertama, ternyata begini Bapak Ibu sekalian, ternyata sorga itu nyata, maka itu Yesus terangkat ke sorga. Kalau sorga nggak ada, tentu tidak dikatakan Yesus terangkat ke sorga atau naik ke sorga, tapi dikatakan Yesus tiba-tiba terangkat, tidak tahu pergi kemana. Tetapi dengan jelas firman Tuhan dan malaikat menyatakan
bahwa Yesus itu terangkat ke sorga. Yohanes pasal 3, ayat yang ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi hari ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ini Bapak Ibu sekalian sedang dikabarkan kepada kita dan seluruh umat dunia di tahun 2024 ini, bahwa percaya atau tidak percaya ternyata sorga itu sungguh-sungguh ada. Sorga itu bukan dongeng, sorga itu bukan cerita kosong, sorga itu bukan legenda, tapi sorga itu sungguh-sungguh nyata. Dan kita tahu bahwa Alkitab ini dapat dipercaya Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita lihat sekarang sorga itu seperti apa. Wahyu pasal 21, ya, Wahyu 21 ayat 18 sampai dengan 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Wow, ini gambaran surga Bapak Ibu sekalian, ya. Surga itu di sini dikatakan, ya, dan kota itu sendiri dibuat dari emas tulen bagaikan kaca murni. Luar biasa, keren banget. Ayat 19. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, kita pernah dengar kan? Beberapa pendeta bilang begini, aspalnya di sorga itu terbuat dari emas. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang pakai cincin emas atau pakai anting-anting emas, dengan kata lain, Bapak Ibu sedang pakai aspalnya sorga, ya. Jalan-jalannya sorga terbuat dari emas, ya. Tadi malam ayat-ayat ini saya ceritakan kepada cucu saya, ya. Saya teleponan sama cucu saya tanya, kenapa kamu nggak sekolah? Kan di Indonesia udah pagi, ya kan? Libur, Grandpa. Libur apa? Ya kan? Libur Tuhan Yesus naik ke sorga. Sorga itu seperti apa? Wah, saya ceritakan begini, ya kan? Saya suruh baca itu cucu saya. Terus saya tanya, keren nggak sorga? Wih, keren banget. Ya kan? Terbuat dari emas, jalannya dari emas, kemudian pintu gerbangnya dari mutiara, ya, luar biasa. Dan kemudian hiasannya adalah batu-batu yang nilainya tak terhingga. Kemudian Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan ayat 8 ini adalah neraka, Bapak Ibu sekalian. Wahyu 21 ayat 5 sampai 8. Ya, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat
dan benar. Ya, jadi apa yang kita akan baca ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tolong yang punya stabilo atau tanda ayat 7 ini diperhatikan, diberi tanda. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Perhatikan kata, ya, di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini adalah neraka. Ya, ini adalah neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayat 7 ditekankan kita ini harus berkemenangan, ya, sampai kepada garis akhir. Kita nggak percaya tentang ini, bahwa begitu kita percaya Yesus, kita akan selamat sampai untuk selama-lamanya. Enggak, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus menang dalam kehidupan ini dari waktu ke waktu, dan kita harus tetap percaya bahwa keselamatan itu bukan karena usaha dan perbuatan baik kita, tapi keselamatan itu karena anugerah di dalam nama Yesus. Kenapa murid-murid itu menjadi sangat bersuka cita ketika melihat Yesus naik ke sorga? Karena pengharapan dan kepercayaan kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena pada waktunya nanti kita juga akan bersama-sama dengan Yesus di sorga yang begitu indah. Dan di sorga nggak ada yang namanya air mata. Dan di sorga tidak ada kematian lagi, tidak ada sakit penyakit. Yang ada di sorga adalah kehidupan kekal selama-lamanya, penuh dengan damai sejahtera, menyembah dan memuji Tuhan. Jadi ketika hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu sudah seharusnya membuat kita semakin antusias dan semakin semangat untuk mengiring Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Ya, yang kedua, tadi sudah diulangi 2 kali kita membaca bagaimana Tuhan itu naik ke sorga, dan sebelum naik dia melepaskan berkat. Kata berkat di sini ditulis di dalam bahasa Yunaninya eulogia. Bersama saya ucapkan eulogia. 2, 3, eulogia. 2, 3, eulogia. Artinya apa? Ya, Tuhan itu memberkati usaha dan pekerjaan kita. Alkitab bilang, jerih payahmu itu tidak akan menambahi, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak bekerja, Alkitab bilang jangan kamu makan. Tapi ayo Bapak Ibu sekalian, kita bekerja, 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 tapi terus kita cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan,
dan mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Tangan kita kecil. Kalau kita bekerja dengan kekuatan kita, dapatnya cuma segenggaman tangan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, nanti tangan kita yang kecil disertai diberkati oleh tangan Tuhan yang maha besar. Maka berkat yang didapat oleh kita itu adalah berkat yang melimpah luar biasa. Eulogia. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Dan kemudian arti kata eulogia yang kedua yaitu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sesungguhnya. Karena kita tahu waktu Tuhan terangkat ke sorga pada hari yang ke-10, dia mencurahkan Roh Kudusnya, sehingga Roh Kudusnya itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Maka itu berkat Tuhan itu akan membuat kita mengalami kemenangan kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini, sehingga bersama dengan Tuhan kita juga melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam kitab Amsal pasal 34 ayat 20 ditulis begini, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mengapa? Karena kita dikasih oleh Tuhan dan karena Tuhan menyertai kita, ya. Dan kemudian yang disebut dengan eulogia, mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi kita-kita ini loh. Ya, Yesus naik ke sorga. Ini nih. Yohanes 14 ayat 2 nih harus direkam nih. Ya, bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat, untuk menyediakan rumah bagi setiap kita. Jadi nanti di sana kita tidurnya ada empet-empetan, ya kan? Tapi masing-masing kita punya rumah di sorga, ya kan? Nggak pakai sharing-sharingan dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang kemudian apa? Yang memberkati kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini membuat kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan apapun yang terjadi, ya. Dan tadi dikatakan Bapak Ibu sekalian dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 itu ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Melalui pesan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mari Bapak Ibu sekalian sekarang kita mau meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan, ya. Saya senang sekali kemarin hari Minggu ada pengusaha besar dari Indonesia sedang jalan-jalan ke New York, tapi hari Minggu dia cari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu uangnya buat jalan-jalan itu dari Tuhan. Dia menjadi kaya diberkati karena Tuhan. Maka itu penting sekali untuk dia beribadah. Buat kita yang masih sering memandang ibadah dengan sebelah mata, kalau kita nganggur baru kita ke gereja. Kalau kita nggak nganggur, ya kan, kita sibuk, kita nggak ke gereja. Jadi ke gereja ini dibuat apa? Dibuat kalau nganggur saja, ya kan? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi ibadah itu
harus jadi yang utama dan pertama di dalam hidup kita ini. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita percaya bahwa surga itu nyata, neraka itu nyata, maka kita akan seperti umat Tuhan, jemaat Tuhan ketika melihat Yesus naik ke sorga. Maka mereka semakin giat untuk beribadah. Pesan Tuhan hari ini, kenaikan Tuhan ke sorga. Yang pertama, sorga itu nyata, neraka itu nyata. Yang kedua, Tuhan naik ke sorga dan Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati kehidupan rohani kita, Tuhan memberikan kemenangan, dan Tuhan juga menyediakan rumah bagi kita menyediakan rumah bagi kita di sorga. Dan pesan Tuhan yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, biarlah membuat kita mulai hari ini rajin beribadah, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Hari Minggu dipakai untuk ibadah, bukan untuk kerja, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Matrakan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, biar dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, buat hati setiap kami semakin terpikat, semakin jatuh cinta kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.